Laporan Pratikum Jaringan Tumbuhan di Kotil disusun oleh Putri Guru Sitorus dengan NIM 2503018 dosen pengampu Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia pada tahun 2026. Latar belakang: jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai asal, fungsi, serta struktur yang sama. Pada beberapa literatur juga disebutkan bahwa jaringan memiliki asal muasal yang sama. Secara garis besar, pada tumbuhan hanya ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Jaringan meristem bersifat selalu membelah diri sehingga memiliki fungsi menambah panjangnya akar dan batang karena selalu berada di bagian ujung. Pertumbuhan yang diawali dengan jaringan yang letaknya di bagian ujung, yaitu dikenal sebagai jaringan primer. Semua sel yang menyusun bagian tumbuhan dewasa berasal dari kegiatan sel-sel meristem pada proses pencapaian menuju pendewasaan. Sel tidak hanya bertambah volumenya, tapi juga strukturnya lebih termodifikasi untuk memenuhi fungsi fisiologis tertentu pada tumbuhan dewasa. Modifikasi untuk memenuhi fungsi khusus tersebut dinamakan diferensiasi, yang merupakan tahap pematangan. Tujuan Pratikum. Tujuan pelaksanaan Pratikum, mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan perbedaan jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Yang kedua, menjelaskan macam-macam jaringan meristem. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. Yang keempat, menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. Dan yang kelima, menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut pada tumbuhan. Adapun alat dan bahannya yaitu mikroskop, gelas beker, kaca penutup, kaca objek, pipet tetes, silet tajam, dan tisu. Bahan-bahannya ada tanaman dikotil pohon mangga, yaitu akar mangga, daun mangga, dan batang mangga. Adapun cara kerjanya, yang pertama, siapkan batang muda pohon mangga, pisau atau silet tajam, kaca objek, kaca penutup, air, dan mikroskop. Ambil batang muda dari pohon mangga, lebih mudah diamati karena jaringannya masih jelas. Iris batang mangga secara melintang atau horizontal setipis mungkin menggunakan silet agar cahaya bisa menembus saat diamati. Letakkan irisan batang di atas kaca objek, kemudian tetesi sedikit air agar tidak kering. Tutup dengan kaca penutup secara hati-hati supaya tidak ada gelembung. Amati preparat menggunakan mikroskop mulai dari perbesaran kecil lalu ke perbesaran lebih besar. Jadi debu sampai akhir waktu. Hasil Pratikum: anatomi mangga, yaitu daun mangga, akar mangga, dan batang mangga. Adapun pembahasannya, ciri khas utama batang tumbuhan dikotil seperti mangga adalah susunan berkas pengangkut yang membentuk lingkaran. Berkas pengangkut ini terdiri dari floem, kambium, dan xilem. Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, sedangkan xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Kambium yang terletak di antara floem dan xilem memiliki peran penting dalam pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter batang akibat aktivitas pembelahan sel yang menghasilkan xilem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar. Proses ini menyebabkan batang mangga dapat membesar dan menjadi lebih kuat seiring waktu. Selain itu, bagian tengah batang yaitu empelur berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan membantu distribusi zat dalam batang. Secara keseluruhan, kerja jaringan pada batang mangga berlangsung secara berintegrasi, di mana setiap jaringan saling mendukung untuk memastikan proses transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis berjalan dengan efisien. Struktur jaringan yang dimiliki tumbuhan dikotil juga memberikan kekuatan mekanik yang lebih baik dibandingkan tumbuhan monokotil, sehingga tanaman seperti mangga mampu tumbuh besar dan kokoh. Kesimpulan, jaringan tumbuhan dikotil pada batang pohon mangga tersusun secara teratur dan memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam menunjang kehidupan tumbuhan. Epidermis berperan sebagai pelindung, korteks sebagai tempat penyimpanan dan pertukaran gas, serta berkas pengangkut yang terdiri dari
Xilem dan floem berfungsi dalam proses transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis. Keberadaan kambium menjadi ciri khas yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder sehingga batang dapat bertambah besar dan kuat. Selain itu, empelur di bagian tengah juga berperan dalam penyimpanan cadangan makanan. Dengan demikian, keseluruhan jaringan pada batang mangga bekerja secara terpadu untuk mendukung pertumbuhan, kekuatan struktur, dan kelangsungan hidup tumbuhan. Adapun daftar pustaka sebagai berikut.